Ustadz, apa hukum memelihara burung walet? Sarangnya kan dari kumpulan tetesan air liur walet. Sarangnya itu kita jual. Apakah air liur walet itu halal? Air liur walet halal atau haram? Alasan yang pertama, at-tawafun, hewan yang lalu lalang. Tawafun, hewan yang lalu lalang, maksudnya kucing. Kalau ada air minum, tutupnya terbuka, datang kucing menjilat, bolehkah bekas kucing itu kita minum? Boleh. Karena kata Nabi, kalau tawafun lalu menjilat air minum kamu, tak apa-apa. Beda kalau anjing. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing menjulurkan lidahnya ke dalam tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan semua bekasnya itu, dibasuh dengan air 7 kali, 1 kali bercampur air tanah. Tapi kalau dijilat kucing, halal air itu diminum. Itulah dalil yang pertama mengatakan air liur walet ini halal. Satu. Dalil yang kedua, waktu Nabi sedang khutbah di padang Arafah. Waktu Nabi sedang khutbah, datanglah onta menjilat. Onta itu kalau bebuih itu mulut onta itu kiri kanan. Jangan kan mulut onta, mulut kita pun bebuih. Waktu Nabi sedang ceramah di padang Arafah itu, dijilat onta baju jubah Nabi itu. Basah bekas air liurnya. Nabi tidak mengganti bajunya waktu sholat. Kain, tak mengganti kainnya waktu sholat. Itu menunjukkan air liur onta tidak najis, halal. Ini dalil air liur walet itu halal. Dipakai kias. Itulah dalil orang yang menjual air liur walet. Tapi ada ustaz kami mengatakan air liur walet itu haram, Pak Ustaz. Yang mengatakan air liur walet haram itu bukan najis. Ada najis, ada mutanajis. Najis itu asli najis. Najis asli. Air kencing. Asli najis. Ada mutanajis. Mutanajis itu artinya apa? Menjadi najis. Dia sebetulnya tidak najis, tapi menjadi najis. Yang sebelumnya tidak najis, menjadi najis. Contohnya, air bak. Bak itu tak sampai 2 kulah, bak kecil. Jatuh tikus dari atas. Berkelahi tikus, rebutan sembako. Jatuh ke bawah. Jatuh, mati. Air tadi itu bukan najis, karena bukan air kencing, tapi mutanajis, menjadi najis karena jatuhnya tikus. Apakah semua air itu jadi najis? Semua air itu jadi najis. Tapi ada yang mutanajis, tidak semuanya. Jatuhnya ke mentega. Mau hari raya, Lailatul Bakar, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Bakar, membakar kue orang kampung, kue bangkit namanya. Mentega dalam ember, jatuh tikus dari atas. Apakah satu mentega, satu ember itu jadi najis, atau hanya tempat yang jatuhnya sekeliling aja? Keliling, maka dikeluarkan pakai sendok. Ambil sendok, hanya yang keliling itu aja. Keliling tikus itu aja. Adapun yang lain itu tidak. Kenapa? Karena dia bukan cair, tapi padat. Itu namanya mutanajis. Nah, kenapa ada ustadz mengatakan air liur walet ini mutanajis? Karena walet bercampur air liurnya dengan tai. Tai walet itu najis. Bercampur air liurnya, maka berubah yang halal menjadi mutanajis. Yang mengatakan tidak mutanajis, kata dia tak bercampur Pak Ustadz. Saya tengok sendiri, ini sarang walet itu di dinding. Terbang dia, buatnya sarang. Dah,
Dia taiknya di sana, bukan bersatu taiknya di situ. Paling bercampur sama bulunya. Nampak saya taiknya hitam, buktinya sarangnya putih. Situ letak ikhtilaf yang mengatakan sarang walet itu mutanajis dengan sarang walet yang halal. Saya hanya menjelaskan titik perbedaannya. Untuk meyakinkan sarang walet itu apakah menjadi najis atau tidak, pasanglah CCTV. Tengok, betul tak walet itu tak buang air di situ. Dah jelas.